Bu Megawati setuju dengan hak angket, kata Prof. Mahfud, bisa sampai pemakzulan. Di luaran, para demonstran serius menyuarakan hak angket. Di dalam, berdebat meskipun pro dan kontra luar biasa. Bagaimana menurut kalian, apakah hak angket ini akan disetujui karena konstitusional atau ini pasti ditolak? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Demonstrasi hak angket itu terjadi di Jakarta, di DPR RI. Intinya masyarakat menyampaikan hak angket harus dilaksanakan karena ya ini hak konstitusional. Tetapi di sisi yang lain, DPR pun sudah membahas dan kelihatannya agak berat hal ini. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana perkembangan hak angket dan mungkinkah ini akan goal. Pertama kita lihat di CNN Indonesia. Demo pro dan kontra pemakzulan Jokowi di depan DPR, sebagian jalan ditutup. Ini hubungannya angket mengarah kepada pemakzulan. Kemudian di Kompas, tuntut pemakzulan Jokowi, masa bakar ban di depan DPR RI. Pada hari kemarin, ini serius didengungkan. Selanjutnya di Kompas lagi, Megawati dukung hak angket, ubah hasil pemilu. Mahfud anggap bisa berujung ke pemakzulan, meskipun ini adalah beberapa waktu yang lalu dan temanya, bahasanya Bu Mega ini adalah untuk hasil pemilu. Dan yang terakhir di Kompas lagi, usul hak angket kecurangan pemilu tak direspon pimpinan DPR di rapat paripurna. Dasko, ada mekanisme. Kami pilih yang mana? Tentunya kita tidak bisa cukup satu, tapi kita campurkan. Pertama yang ada di Tirto ID, meskipun tadi kita nggak baca. Pendemo desak hak angket dan pemakzulan Jokowi pada di gedung DPR. Tirto ID, masa pendemo dari relawan pendukung paslon 1 dan 3 mendatangi gedung DPR RI pada Selasa pukul 12. Mereka memadati sepanjang jalan protokol dan depan gedung DPR RI. Sejumlah pendemo membawa banner yang dituliskan Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah di Indonesia. Salah seorang koordinator massa relawan pendukung Anies Mohaimin, Winston Hertanjaya, mengungkapkan bahwa mereka berharap dapat bertemu dengan pimpinan maupun anggota DPR RI. Mereka berharap agar hak angket kecurangan pemilu dapat segera digulirkan dan menjadi pembahasan di DPR RI, termasuk upaya pemakzulan Presiden Joko Widodo. Harapannya kali ini sidang pertama pleno jam 9. Kemungkinan harapan ada pertemuan jam 12 harus disebut dan perwakilan bisa masuk ke gedung parlemen, kata Winston. Winston menyebut sejumlah elit dari masing-masing relawan dijadwalkan hadir memberi orasi, seperti Refli Harun dari relawan Anies Mohaimin dan Gunawan Muhammad dari relawan Ganjar Mahfud. Oh, tokoh-tokoh hebat ini. Ada tokoh buruh relawan dari masing-masing parlemen. Nanti ada tokoh-tokoh yang hadir, sifatnya tidak ada konfirmasi. Ia memastikan tidak ada tokoh politik yang hadir. Andai kata ada yang terlibat, itu pribadi bukan selama Timnas Amin ataupun TPN. Itu yang terjadi di hak angket. Serius bahwa
mereka demo di depan untuk pemakzulan Jokowi di depan DPR, kemudian sampai ditutup jalannya. Tapi kalau melihat dari di Senayan, hak angket itu ada mekanismenya sebagaimana yang ada di Kompas. Pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan soal usulan hak angket DPR RI untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Padahal dalam rapat paripurna ke-13 masa persidangan di gedung DPR Jakarta Selasa, sejumlah anggota dewan dari PKS, PKB, dan PDIP mengusulkan penggunaan hak angket tersebut. Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, pimpinan DPR RI tak memberikan tanggapan karena pengajuan hak angket ada mekanismenya. Dalam instruksi di paripurna itu kan kita nampung aspirasi dari anggota yang instruksi dari kita lihat masalah misalnya hak angket. Kenapa kemudian rapat dilanjutkan dengan pembahasan hal yang lain? Karena hak angket kan ada mekanismenya. Jadi ada proses panjang. Dalam hal rapat paripurna, Dasko yang memimpin rapat hanya memberikan tanggapan terkait dengan banyaknya masukan tentang tingginya harga beras. Ia menyebutkan bla 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 bla. Pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran lawan tidak. Intinya di DPR tidak digubris, di luar serius melakukan demonstrasi. Jokowi malahan pergi ke berbagai negara, salah satunya adalah mendatangi sebuah kegiatan yang ada di KTT khusus ASEAN Australia di Melbourne dan selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan bisa memakzulkan Pak Jokowi, atau hak angket hanya sebuah impian tapi tidak terlaksana? Menurut analisis saya, pertama, hak angket itu adalah hak konstitusional, siapapun boleh. Apalagi ketika PDIP, PKS, PKB memberikan usulan. Ini serius terkait dengan hak angket itu. Jadi kalau dipahami, ini belum mengapa keberadaan Partai Nasdem tidak dimunculkan. Jadi kalau menurut saya, hak angket itu adalah hak konstitusional. DPR boleh membahas, mengajukan hak angket ini. Jadi tidak usah takut dalam menghadapi hak angket. Toh ini demi perbaikan negeri. Apalagi melihat sosok pemimpin itu berbeda dengan dahulu. Kemudian yang kedua, apakah hal ini akan serius terlaksana karena DPR RI tidak bergeming, tidak merespon terkait dengan hak angket tersebut, bahkan menyampaikan ada mekanismenya untuk menghadirkan hak angket. Kalau menurut saya, keberadaan PKB, PKS, dan PDI Perjuangan, Nasdem belum terlihat, ini adalah serius untuk melakukan hak angket. Dalam bahasanya Bu Megawati selanjutnya tidak ada pemakzulan, tetapi hak angket. Teman-teman pun mengatakan hak angket itu perlu untuk memastikan bahwa apakah pemilu itu ada cawe-cawe atau tidak, ada kecurangan atau tidak, dan sebagainya, bukan beberapa maksulan. Tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Selanjutnya, bagaimana ini hal berbeda di luar masyarakat demo, di dalam melakukan penolakan. Dalam bahasa ada mekanismenya. Melihat dari hal ini, menurut saya kita melihat harus secara substansial.
substansial karena melihat ini penting nggak sih, tidak cukup kepentingan politik, tapi penting nggak sih ini dilakukan. Karena kalau tidak menimbang hal itu maka ya sama saja. Menurut saya sih ya perlu. Adapun menang dan kalah selanjutnya, kalau memang pada kesempatan yang menang, tidak usah takut terhadap mereka yang menyampaikan hak angket, kan begitu saja. Toh barusan menang misalkan, kita harus sebaliknya tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah hak angket yang terjadi, dan Pak Jokowi malah dari luar negeri, Mbak Puan malah berada di luar negeri. Akhirnya terjadi perdebatan tanpa hadirnya tokoh-tokoh hebat tersebut. Dasko sebagai Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR, dia menengahi dan tidak menerima keberadaan angket, dialihkan ke yang lain. Angket ada mekanismenya, tapi publik yang lain pasti mengkritisi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.